Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang peristiwa Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitannya. Ini adalah penampakan diri Kristus yang ketujuh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata, Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 21, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 23, ini cerita yang terkenal. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, kelihatannya para murid, begitu Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi tetap mereka kelihatannya masih saja ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." Barangkali dia ingin menghilangkan suntuk, atau mungkin dia ingin menghibur dirinya karena dia mengalami kesedihan, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, sebelum peristiwa Petrus memutuskan untuk pergi cari ikan, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada dia, kepada 10 murid, kepada 11 murid. Telah beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi Petrus tetap ngotot. Dia pingin pergi lagi mencari ikan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata kepada Petrus, "Engkau penjala ikan, sekarang aku panggil, aku jadikan penjala manusia." Tapi Petrus kelihatannya tetap ingin kembali kepada cara hidupnya yang lama sebagai seorang nelayan. Kemudian murid-murid yang lain ikut. Mereka berjumlah 7 orang. Waktu mereka kemudian pergi mencari ikan, semalam-malaman firman Allah berkata tidak mendapat ikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semalam-malaman. Mereka memang tipikal pekerja keras, mereka nelayan yang mahir. Bapak Ibu, kita sudah belajar bagian ini bersama-sama. Mereka orang yang tepat, mencari di tempat yang tepat, di Danau Galilea, pada waktu yang tepat, malam hari, Bapak Ibu. Mereka bukan hanya itu, mereka punya modal perahu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Intinya mereka punya semuanya, walaupun orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, hasilnya nol. Tanpa anugerah Allah, berapa hebat kita tetap nol hasilnya Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ingatlah, ketika mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi Kristus tetap sabar menanti mereka di tepi pantai. Kristus bahkan menyiapkan sarapan untuk mereka. Membakar roti, membakar ikan, sehingga ketika 7 murid sampai ke pantai, mereka tinggal makan saja. Jadi perhatikan, walaupun murid-murid memutuskan kembali kepada kehidupan yang lama, Tuhan Yesus tetap menanti. Dia ada di sana. Dia hadir untuk murid-muridnya. Bahkan ketika mereka sampai ke pantai, Tuhan Yesus memerintahkan mereka menebarkan jala, mereka dapat 153 ekor ikan. Mujizat di depan mata. Perhatikan Bapak Ibu, mujizat itu untuk membalikkan pikiran mereka kembali. Bahwa mereka bukan penjala ikan lagi. Mereka adalah penjala manusia. Apa pelajarannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jelas. Pelajarannya Bapak Ibu, jangan pernah kembali kepada kehidupan yang lama. Seberapa menarik pun yang lama, Bapak Ibu, jangan pernah kembali. Sekali ikut Tuhan Yesus melangkah terus ke depan. Dengarkan ini baik-baik, Bapak Ibu. Tuhan mudah sekali melepaskan kita dari Mesir. Tapi Tuhan paling sulit melepaskan Mesir dari diri kita. Setiap kita, perhatikan umat Israel. Bagi Tuhan mudah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi membebaskan Mesir dari diri mereka, betapa butuh proses yang panjang. Begitulah hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan telah menyelamatkan kita. Sekarang kita harus berjuang. Mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan kembali ke sana. Teruslah berproses, melangkah ke depan terus. Sesulit apapun, jangan kembali ke belakang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus harus membuat mujizat lagi di depan mereka dengan memberi 153 ekor ikan untuk mengingatkan mereka kembali bahwa Dia adalah Tuhan yang masih terus melakukan mujizat, yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Bapak Ibu, coba renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Pernahkah ada pikiran-pikiranmu ingin kembali kepada kehidupan yang lama? Pernahkah ada lamunan-lamunanmu yang merasa bahwa kehidupan lama lebih nikmat daripada setelah ikut Kristus? Singkirkan semua pikiran itu Bapak Ibu, teruslah melangkah bersama dengan Kristus. Tuhan memelihara Bapak Ibu dan saya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya.